Selamat sore, sahabat Tangger dimanapun Anda berada, kembali di Tangger Channel. Dan hari ini kita berada di Kampung Cisere, RT 006, RW 002, Desa Cisere, Kecamatan Tiga Raksa, di mana kita berada di Taman Bacaan Pancuran. Di sini ada kegiatan-kegiatan yang sangat positif bagi masyarakat, dan salah satunya adalah tentang keterampilan bahan dasar dari kelapa. Oke, sekarang kita sudah berada di tempat bahan dasar pembuatan kerajinan tangan yang terbuat dari pohon kelapa, dan kita lihat di sini ada banyak pohon kelapa, dan nanti kita akan bertemu dengan Pak Ajat yang merupakan salah satu pengrajin. Yuk, lebih jelasnya kita ikuti perjalanan kami. Assalamualaikum Bang Ajat. Aduh, ngapain nih? Nah, bisa ngobrol-ngobrol Pak Ajat? Nah, alhamdulillah. Gimana Kang? Sehat? Nah, sahabat Tangger, inilah Pak Ajat, merupakan inisiator dalam pembuatan kerajinan tangan yang terbuat dari bahan dasar dari lidi kelapa. Nah, inilah kelapa. Ini kelapa ini banyak manfaatnya. Kang, ini tahapan selanjutnya adalah cara merakitnya ya, merakitnya. Betul, cara pembuatannya. Kang, di sini kan ada teman-teman juga nih yang mungkin sedang belajar deh ya, sedang belajar cara. Mungkin di sini kan tadi katakan sini kan ada kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, salah satunya taman bacaan masyarakat dan bina anak-anak remaja yang seperti ini. Nah, Kang, saya ingin tahu cara pembuatan awal dari bahan-bahan ataupun piring-piring seperti ini seperti apa, bahan mulanya seperti apa? Mungkin yang pertama kita buat lingkaran dulu ya, lingkaran yang disebut wangkuk. Lengkuk namanya? Wangkuk. Wangkuk Jadi itu bundar, lingkaran. Oh, bundaran. Dimana kita mau membentuk sebuah satu produk atau piring hasil kerajinan itu bikin wangkuk dulu. Ini satu wungku ini satu lidi ini atau tiga? Jadi memang posisinya ujung sama ujung ini kan tiga sama, supaya bandingannya antara ujung sama ujung ini sama, kita dibalik. Jadi ujung ini satu, kita balik. Oh, satu dibalik. Kenapa harus dibalik, Kang? Jadi memang kesannya sama. Oh, sama. Antara Ujung dengan ujung. Iya, jadi sama. Jadi nggak kerucut ke atas. Seolah-olah sama diagramnya. Kemudian, Nah, setelah itu mungkin kita buat kelabang ya. oh, kelabang. Iya, kelabang. Kelabang itu Di kelabang kayak rambut di cewek. apa namanya? Dikepang lah ya. Dikepang. Dikepang bahasa. Tepatnya dikepang. Ya, dikepang. Kita kepang biar kelihatan rapi aja. Biar kelihatan rapi. Setelah dikepang, posisi yang kiri ini di bawah yang kanan naruhnya. Jadi satu piring ini membutuhkan 100 lidi kelapa. Satu piring ini membutuhkan 100 Lidi kelapa. lidi kelapa. Gitu. Nah, ini bentuknya dia bentuk seperti ini. Ya, Nah, kalau dibuat yang lain, tampilan lain? bisa seperti sangku, gitu kan, tampan, peci, meskipun apa sih hantaran juga bisa. Baik Kang, kita mungkin langsung proses pembuatannya Kang ya. Nah, seperti apa? Yang satu ini berapa nih? Ini satu ini kita ngitung 16 lidi. 16 lidi. 16 lidi. Kemudian kita hitung lagi 16 lidi. Jadi 16 ya. 16. Seterusnya kita ambil 4. Kita masukkan. Kemudian Kita buat. kan dari ada 16 ya, ada 16. 16. Nah, terusnya seperti apa nih? Nah, ini. Nah, Terus buat. Ini 4 ya, 4 lidi. cara menganyamnya juga seperti ini Kang. Terus terus seperti ini. dia lipatan satu-satu atau Sampai dua-dua? 100 lidi aja kita susun. Oh, 100 biji.
Nah, ini menguncinya ini jadi dia nggak lepas. ini ada 4 ya kan, 1, 2, 3, 4 di dasarnya setelah dari lingkaran tadi. Nah, ini sebagai penguncinya ya, penguncinya untuk tidak lepas dari anyaman. Selanjutnya tahapan selanjutnya kita teruskan menghabiskan di 100 berapa 100 bisa 100. Mungkin kalau yang udah ahli atau profesional mungkin bisa 10 menit yang ya mungkin sebetulnya sih 7 menitan sudah 7 menit selesai ya, itu udah bentuk jadi ya, udah bentuk jadi. Mungkin kalau yang baru pemula mungkin agak lama ya prosesnya, karena ya. susah ya. Nah, ada juga yang patah, salah masuk lubang, ada juga. Terus Kang, kalau yang bagi pemula kan ini kan mungkin akan bisa memberikan apa namanya nanti mungkin ada pelatihan dan sebagainya, suka memberikan pelatihan ya kepada masyarakat yang ingin membuat seperti ini. Berapa kali jalan kita? Tinggal satu lagi. Tinggal satu langkah lagi ya. 16 ya. Tinggal satu langkah. Di sini kan saya udah ada contoh ya yang sudah jadi. Iya. Ya, mungkin ini piring ya, ini tipe piring ya. Ini dasarnya juga ataupun ini 100 juga 100. Iya, satu barang itu 100 lidi. Untuk bahan 100 lidi. Nah ini kan ada untuk piring ya, dan juga bisa untuk buah-buahan ya. Bisa. Buah-buahan. Nah seperti ini. Ada juga di sini untuk pici ya, seperti ini Kang ya. Nah ini bisa pici nih. Bisa untuk dia jual nih, luar biasa. Nah ini ada sangku namanya. Ini apa nih? Sangku juga. Sangku ya. Nah ini sahabat tangger, ini bisa untuk nasi nih. Nah gimana nasi ini? Di atasnya mungkin bisa diberi daun pisang gitu, ya supaya wangi. Nah seperti ini. Nah ini bisa untuk di rumah. Nah ini juga ada untuk ini apa nih Kang? Bisa untuk itu buah-buahan ya. Buah. Buah-buahan. Duku atau mangga. Apalah ya buah-buahan seperti ini. Sehingga kita bisa katakan bukan hanya berdasar dari dasar plastik, tapi kita bisa menggunakan yang alami bisa. Tanpa kimia. Tanpa kimia. Ini sangat luar biasa. Lanjut prosesnya. Ini teman-teman juga sudah sedang membuat ya, membuat piring ya, piring ini Kang, kalau boleh saya tahu ini kalau dijual ini pemasaran kemana saja Kang? Pemasarannya mungkin untuk saat ini lokal ya. Lokal aja ya. Iya. Lokal, jadi untuk masyarakat sini aja ya. Masyarakat sini dan ada juga yang mungkin dari mulut ke mulut juga ada yang tahu gitu, jadi ada juga orang sehingga yang membutuhkan langsung datang ke Kang untuk membuatkan pesanan ataupun piring ataupun tempat buah yang mereka inginkan gitu ya. Iya. Nah, dengan ada perhatian dari pemerintah daerah ini bisa masuk dalam UMKM karena usaha kecil mikro ini sangat besar, artinya sangat dibutuhkan. Nah, apalagi dalam situasi pandemi seperti ini, ekonomi sulit ataupun ya inilah yang dan UMKM termasuk obat juga ya, supaya kita terhindar dari kimia. Ya, dari UMKM inilah bisa ini Kang, artinya bisa menghidupkan ekonomi kreatif ini, termasuk ekonomi kreatif. Jadi saya berharap kepada pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat kita gali kerajinan-kerajinan anak bangsa, kerajinan-kerajinan tangan seperti ini yang bisa menghasilkan ekonomi kreatif. Kita lihat di sini teman-teman remaja juga ikut di dalam kegiatan ini. Kalau tidak disentuh, ini akan hilang di telan zaman. Jadi kerajinan seperti ini dengan perkembangan zaman seperti sekarang ini jangan sampai hilang. Jangan sampai produk-produk luar bisa menguasai produk-produk tradisional seperti ini. Nah mungkin ini bisa jadi ikon nanti. Mungkin Akang mungkin bisa nanti dengan pemerintah desa dalam bisa masuk ke UMKM karena ini salah satu produk UMKM juga seperti itu.
Tangger, inilah proses akhir dari pembuatan piring. Nah, Kang, ini adalah hasil, mungkin saya bisa melihat hasilnya seperti apa. Yes, Nah, inilah hasil depannya, sahabat Tangger. Ini yang tampak depannya. Nah, ini masih proses finishingnya. Nanti ini masih harus diperhatikan lagi, Kang, ya. Ini hasilnya. Nah, ini dikepang lagi. Nah, ini sampai dia nanti akan berbentuk seperti ini. Nah, mungkin bisa dilanjutkan kembali pembuatannya. Kita lihat proses hasilnya nih. Ini proses finishingnya, Kang, ya. Penyelesaiannya. Ini peralatannya juga sangat sederhana ya, sahabat Tangger. Ini kita membutuhkan tang potong, kemudian ada golok ya, pisau ya. Mungkin untuk merekatkan agar tidak lepas dari ujung lidinya ini pakai apa, Kang? Mungkin ini hanya kekuatan anyaman aja. Anyaman aja ya. Apakah ada tambah ataupun lem-lem perekat atau apa? Oke, kalau untuk lebih tepatnya atau kekuatan kuat ya, gitu kita ya, lebih dibantu dengan lem. Nih sahabat Tangger. Bakar. Ada lem bakar seperti ini sebagai alat bantu saja ya untuk merekatkan ujung dari lidi tersebut. Nah, ini sudah ada hasilnya, agar ini adalah hasilnya. Nah, ini ada lem-lemnya nih seperti ini agar mempermudah ataupun menguatkan lidi-lidi ini tidak lepas dari anyaman tersebut. Nah, ini prosesnya. Ini hasilnya sudah jadi ya. Mulai proses awalnya ini tadi 10 menit ya, Kang, kalau bisa membuat proses ini. Inilah dari sahabat Tangger, ini bisa bernilai jual yang luar biasa, dan saya berharap bagi pemerintah bisa menengok ini. Kang, harapan Akang ke depan produk ini seperti apa, angan-angan Akang, dan mudah-mudahan dengan seperti ini mungkin channel nanti mungkin dari pemangku kebijakan bisa melihat tayangan ini, Kang. Silakan untuk harapan Kang ke depannya terhadap produk ini dan juga untuk pada pemerintah. Silakan, Kang. Jadi harapan saya untuk pembuatan kerajinan tangan yang saya tekuni saat ini, mungkin saya juluki dengan bahasa kelompok belajar usaha ya, untuk bisa mengajak teman-teman yang memiliki life skill di bidang keterampilan selain piring pun, apapun itu bentuk kerajinan tangan dari alam atau menggunakan bahan-bahan bekas yang menjadikan ada nilai plusnya atau nilai positif, sehingga kami bisa membantu membuka lapangan kerja bagi pemerintah sih sebetulnya, membantu program pemerintah, karena pekerjaan saat ini sangat sulit. Kemudian ya, untuk ekonomi saat ini juga susah. Jadi lewat kerajinan atau keahlian-keahlian yang dimiliki oleh pemuda-pemuda produktif itu sangat membutuhkan perhatian dari masyarakat, terutama untuk dari pemerintah, sebagai perhatian pemerintah. Jadi untuk ininya aja, hasil karya yang dia buat ada yang menampung. Jadi pemasaran dan jadi tidak hanya untuk masyarakat lokal di desa ini, tapi bisa menjual ke luar desa ini, bahkan bisa di kabupaten ataupun kota, bahkan bisa di seluruh provinsi ya, seperti betul. Karena kebanyakan kan ada beberapa teman saya punya keahlian, jadi memang beliau itu sulit untuk pemasarannya. Itu aja. Oke, Kang, terima kasih sudah kita berbagi ilmu dan berbagi keterampilan, dan mudah-mudahan apa yang akan berikan pada kesempatan ini dapat bermanfaat untuk sahabat-sahabat Tangger di rumah sana, dan juga bisa menjadikan ini sebagai ladang usaha. Terima kasih ya, Kang. Terima kasih. Demikian liputan kita pada hari ini. Salam Tangger dan salam sehat selalu.